saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Oke. Tapi menurut saya loh ya, yang sekolahnya nggak tinggi memang. Berbangsa dan bernegara itu bukan masalah kalah dan menang, tapi masalah pengabdian. Lalu yang kedua yaitu prestasi. Katakanlah mungkin di mana-mana atau beberapa kali dia menang ya. Tapi prestasinya apa? Hutang luar negeri kah? Stop impor? Apakah berhasil? Lalu yang paling penting adalah masalah ekonomi. Setelah 2 periode, berapa pertumbuhan ekonomi? Tahu nggak kawan-kawan? Cuma 5%. Dari target pemerintah yaitu 7%, guys. Ibaratnya kalau 5% itu, tanpa pemerintahan pun, dari transaksi pasar lokal saja sudah bisa nyampe ke 5%, guys. Jadi ingat ya, bukan kalah dan menang, tapi prestasi apa saja yang sudah dilakukan para pejabat negara. Lalu pertanyaan yang tidak kalah penting juga yaitu mengenai siapakah orang-orang di balik kemenangannya itu. Dananya dari mana? Itu pasti dananya tidak sedikit, guys. Ayo, apakah mungkin ada audit BPK mengenai itu? Tapi prestasinya apa? Oke guys, jadi abang ini mengatakan bahwa seorang presiden itu yang dilihat bukan berapa kali menangnya, tapi apa prestasinya. Bangun bang, bangun. Jangan tidur terus, tunggu subsidi sama nasi bungkus baru keluar pergi demo. Bangun bang, paling tidak keluar rumah, merantau sedikit bang, supaya bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa prestasi Pak Jokowi. Jangan jadi katak dalam tempurung. Bunyinya aja kuat, dia sendiri yang dengar, dia pikir dia paling besar di seluruh dunia ini. Pada dunianya sempit tempurung itu aja. Coba keluar bang, supaya pandangan abang lebih jauh, wawasan abang lebih luas. Jangan dalam rumah terus jadi anak mami tunggu subsidi. Dulu 71 tahun Indonesia merdeka, kami hidup dalam kegelapan. Belum ada listrik, masih pakai lampu pelita itu, pakai minyak tanah. Jalan kaki, belum ada jalan raya, masih jalan setapak. Apalagi bicara infrastruktur lainnya. Setelah Pak Jokowi menjabat, dia datang ke tempat saya, dia melihat dan dia membangun yang dulunya kampung sekarang berubah menjadi kota. Itu baru di daerah saya bang. Apakah abang tidak lihat jalan tol di mana-mana, bandara, pelabuhan, jembatan, bendungan, irigasi, jalan tani, semuanya dibangun sama Pak Jokowi dan merata dari Sabang sampai Merauke, masuk sampai ke pelosok-pelosok yang sebelumnya itu presiden sebelumnya jijik mau datang. Tapi Pak Jokowi datang, lihat, dan dia buat pembangunan di situ. Yang terbaru sekarang kereta cepat. Masa abang nggak ngelihat itu? Apa memang abang betul-betul katak dalam tempurung? Abang ini juga bertanya, sampai menang 2 kali itu siapa sih orang-orang di belakang Pak Jokowi? Ini saya salah satunya bang, yang memenangkan Pak Jokowi 2 periode. Lihat lagi nanti di kolom komentar, itu semua pendukung Pak Jokowi. Supaya abang tahu. Kalau Pak Jokowi tidak punya prestasi, jangankan 2 periode, 1 periode aja orang udah muak, dan saya mungkin tidak akan pilih lagi. Tapi bukti nyata sampai sekarang, 2 kali menang dalam pemilu, dan sampai sekarang juga masih ada kami-kami yang berteriak untuk 3 periode. Itu kenapa? Karena prestasi beliau. Sekarang abang masih bertanya apa prestasinya. Astaga, bangun bang. Salam. Wow. Oke, tadi sudah dijawab ya oleh seorang pemuda dari NTT ya. Beliau menanggapi statement dari pemuda Bandung ya soal prestasi Presiden Jokowi ini apa ya, itu yang ditanyakan oleh pemuda Bandung tadi. Dia juga
bertanya ya, apakah prestasinya hutang ya, pertumbuhan ekonomi di masa kepemimpinan Jokowi sangat kecil menurut dia ya. Dan bagi dia 2 kali Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden, dia masih bingung dan masih bertanya prestasi Pak Jokowi ini apa ya. Oke, untuk pemuda dari Bandung ya yang memiliki perbedaan pendapat, ya kita harus memahami mungkin bisa saja si abangnya ini belum mendapatkan informasi secara utuh atau memang jarang untuk mencari tahu informasi ya. Kalau abang mengikuti perkembangan, melihat ya seperti yang dikatakan oleh pemuda NTT, keluar dari daerah untuk jalan-jalan, bisa masuk ke pelosok di NTT, kemudian di Papua atau di Maluku, dan bisa tanyakan masyarakat di sana, kira-kira di masa kepemimpinan Pak Jokowi, apa saja yang sudah beliau lakukan untuk daerah NTT, untuk daerah Maluku, untuk daerah Papua ya. Cukup 3 itu saja ya teman-teman. Karena kalau misalnya di Pulau Jawa, Kalimantan atau Sumatera, Bali ya itu tidak perlu harus kita tunjukkan semuanya ya. Karena itu sudah pasti diperhatikan ya. Khusus untuk 3 daerah ini ya, bisa tanyakan kepada masyarakat di sana apakah di sana itu kurang diperhatikan atau kurang pembangunan atau seperti apa ya. Dan tolok ukur prestasi itu bisa dilihat dari suara masyarakat ya. Mau kita pakai angka kualitatif, kuantitatif atau apalah itu ya, secara data-data atau angka-angka itu ya, itu mungkin untuk orang-orang pintar atau kalangan elit untuk bergelut ke angka-angka seperti itu ya. Tetapi kalau dampak yang paling real dirasakan itu harus ditanyakan kepada masyarakat. Kira-kira ada nggak prestasi Pak Jokowi? Kira-kira ada nggak sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini? Dan yang paling konkret menurut saya dapat kita lihat dalam perhelatan G20 yang sudah beberapa minggu atau bulan yang lalu sudah diselenggarakan. Di situ kita lihat bagaimana prestasi Presiden Jokowi bisa mendatangkan investasi, bisa mendatangkan dana. Itu kita berbicara G20 ya. Tetapi kalau kita melihat dalam negeri dari Sabang sampai Merauke, ya mungkin teman-teman atau abang dari Bandung yang belum mengetahui ya bisa dicari tahu ya. Sekarang kan zaman internet, zaman media sosial dan semuanya bebas untuk diakses. Dan apalagi dia mempunyai akun TikTok, dan saya yakin dia cukup paham dalam menggunakan internet ini. Dan itu bisa dia gunakan, bisa dia cari. Klik saja di kata kunci Google itu, apa saja yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Ya. Lalu kemudian baru bisa berbicara. Ya. Suarakan hal yang benar-benar real dan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Ya. Oke teman-teman, saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.